Pak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Santoso News, di mana kali ini saya akan tetap membahas tentang si Raja Ampat yang kabarnya yang akan dikeruk oleh penambang-penambang. Alhamdulillahnya sekarang di stop ke-4 proyek tersebut. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Prabowo, Anda masih mendukung rakyat. Seandainya tetap dilanjutkan, wah bagaimana itu nasib itu si Raja Ampat. Dan atas pembatalan ini, ya tentunya ada yang meradang sih. Siapa dia? Si Bahlil. Karena si Bahlil kan kemarin-kemarin, dia itu membantah semuanya bahwa penambangan ilegal ini 40 km dari pemandangan katanya. Tapi apalah daya, sekarang kan banyak yang memantau. Bukan hanya di Pulau Gaks saja kan. Dan di pulau yang lain juga ada itu penambangan. Jadi jangan tersorot saja di satu pulau. Di pulau-pulau lainnya juga ada itu banyak penambangan. Alhamdulillahnya sekarang di stop oleh Pak Prabowo. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu netizen berbicara. Artis-artis yang lain yang telah dikontrak tahun lalu oleh Oke Gas atau menjilat Oke Gas, kemana mereka? Apakah mereka ditenggelamkan oleh bumi dan takut dan hilang begitu saja setelah mereka mendapatkan uang? Tentu saja mereka tidak mencintai negeri ini, tapi mereka mencintai status dan mencintai uang dan posisi dan terbukti. Tapi orang-orang yang berkuat seperti saya pasti akan dihina. Lama ini nggak muncul ini orangnya. Bule pulang ini. Kampung, keluar dari negeri kami karena kami mau negeri kami hancur. Itu urusan kami. Kau pergi aja ya. Tapi kamu kan juga cari investor kan dari orang-orang buleleng kan. Seperti dari Presiden Prancis saja lo sembah-sembah untuk dapetin investor. Meskipun periode saya jilat kaki Jokowi, 2 periode saya jilat selangkangan Jokowi. Tetapi hadiah terpahit yang dikasih dia kepada pendukung seperti saya yang menghabisi puluhan juta pendukungnya Pak Jokowi untuk memenangkan dia periode di Eropa dan sekitarnya, malah dihadiahkan anaknya yang dungu. Maaf Pak Jokowi, saya tidak merasa karena anaknya yang disodorkan jadi wapres. Belum cukup otaknya, belum cukup pengalamannya, kau tahu itu. Jadi masyarakat Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kalau kamu memang cinta negeri, kalau kamu memang merasa dirimu adalah warga Nusantara, kalau kamu merasa dirimu warga Papua, selamatkan hutan, selamatkan Raja Ampat, surga terakhir yang dimiliki di bumi ini. Saya Raja Ampat. Dari kemarin-kemarin kemana aja selain Raja Ampat? Gak cuma Raja Ampat doang yang lo harus pikirin. Sebenarnya banyak sih, bukan cuma Raja Ampat. Udah habis. Kalian kemana aja kalau cuma fokusnya ke Raja Ampat aja? Coba itu deh, karena kan viral kan ya. Pulau Komodo juga nggak ada, nggak dibahas tuh. Di Bali pohon yang tertua aja dibongkar. Seharusnya yang dikatakan Mbak ini dibahas semua. Terus di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, kalian nggak mau bahas yang itu? Kalimantan yang udah ditebang habis-habisan buat jadi kota yang katanya kayak Mekarta itu, gimana sekarang? Hah? Mana kalian? Kenapa baru sekarang? Mana? Save Raja Ampat doang. Mepet kan ya save lain-lainnya gitu seharusnya. Sebel. Sebenarnya Indonesia ini maunya apa sih? Bangka udah dirusak, Kalimantan ya kalian tahu lah itu, Kepulauan Riau juga begitu. Sekarang mau ngerusak surganya Indonesia Raja Marak ya. Besok-besok orang udah nggak tahu lagi Raja Ampat. Tapi Indonesia tetap miskin. Katanya sih industri pertambangan ini akan menunjang perekonomian Indonesia, tapi tingkat hidup atau kualitas hidup masyarakat malah Indonesia pajak makin naik. yang meningkat kualitas hidup pejabatnya. Katanya mau menuju Indonesia emas. Kalau kayak gini menuju Indonesia rusak. Sorry, gue penasaran deh sama orang-orang di atas sana. Kota mana lagi nih yang mau kalian capai, yang mau kalian tuju? Kota mana lagi yang kaya raya yang mau ya lama-lama hancur kalau banyak penambangan-penambangan kayak gini. Saya kira jelas ya dari konten-konten kreator yang berbicara, para penggugat-penggugat, para orang yang kritis. Saya kira jelas atas semua yang mereka bicarakan. Dari pendukungnya Pak Jokowi yang kecewa, yang cuma disodorkan cuma seorang wapres kayak gitu. Ya, saya kira jelas ya tentang semuanya ini. Terima kasih semuanya. Mari kita lanjut. Dahlia, Bahlil, Anda ingat baik-baik, Anda bukan orang Papua, Anda itu orang Sulawesi. Anda itu aslinya dari Buton, jangan ngaku-ngaku Anda Papua. Bahlil. Sebenarnya benar gak sih Bahlil itu dari Papua? Tapi di sini membantah. Bahlil memang orangnya seperti Papua sih, orangnya itu
hitam dekil. Kalau bicara itu meyakinkan. Tapi itulah Bahlil. Kita lanjut ya tentang tetap di Kalau kita penambangan. lihat di media sosial, seolah-olah Payemo ini adalah pusat prawisatanya video Raja Ampat. Ini si geoparknya Bahlil. Raja Ampat. Dan seolah-olah ini sudah menjadi yang membantah semuanya. mohon maaf, kerusakan lingkungan. Jadi mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air dalam menyikapi berbagai informasi, tolong kita juga harus hati-hati, kita harus bijak, bisa membedakan mana yang sesungguhnya, mana yang tidak benar. Ini Pak Bahlil ini katanya sih bukan daerah itu, bukan daerah pemandangan yang dikeruk, tapi ada di daerah lain dan menghimbau semua para warga Indonesia, menghimbau supaya bijak dalam bermedia sosial. Karena yang dikeruk itu katanya sih bukan pemandangan di sana, tapi 40 km dari jauhnya dari pemandangan. Tapi di sisi lain bukan cuma daerah yang Anda sebut saja, daerah GAK itu. Tapi ada yang daerah yang lain yang dekat ya kan, daerah pemandangan tersebut, daerah Raja Ampat tersebut. Anda salah ngira, dikira orang lain nggak tahu apa. Kalau memang GAK itu memang jauh dari pemandangan, tapi ada daerah yang lain itu dah. Netizen telah membantahnya, bahkan netizen pernah mengomong bahwa Pak Bahlil ini salah lokasi yang dikunjungi, gitulah ya. Mari kita dengar apa yang dibicarakan tentang Pak Prabowo tentang ini, yang dulunya ini yang pernah mengatakan semuanya boleh nambang. Dapat izin lah maksudnya. Apa salahnya kalau diberikan kepada mereka-mereka yang setia kepada negara dan bangsa Indonesia? Gak ada yang salah sih. Kita memperkuat ekonominya orang-orang yang cinta rakyat dan cinta tanah air. Apa salahnya? Di sisi lain Bapak, kan sudah ada itu, sudah kejadian itu ya. Akibat ulah Bapak Prabowo ini, semua boleh mengkeruk, akhirnya tidak sesuai prosedur penambangannya itu. Ya. Contohnya itu di Raja Ampat itu, bukan cuma satu PT saja itu yang mengeruk, tapi ada PT-PT lain termasuk golongannya NU. Seperti yang Bapak janjikan, para organisasi-organisasi massal itu boleh menikmati, boleh menambang apa yang ada di Indonesia. Ya termasuk di Raja Ampat itu ada PBNU. Ada NU, ada lingkaran NU lah di situ. Jadi semua kan dari keputusan Bapak semuanya boleh menambah, tapi dia itu kan nggak bisa mematuhi prosedur. Ya begitulah akibatnya, dan oleh Bapak dilarang sekarang. Oke, kita lanjut. Kita bantah pernyataan Bapak Prabowo ini oleh mbaknya ini. Kita simak. Masalahnya juga Pak, kalau kami, rakyat Indonesia yang lahir dan besar di tanah Indonesia, berharap masih bisa menikmati kekayaan dan keindahan bentang alam Indonesia hingga kami tua. Apa salahnya kalau kami yang sudah membuktikan cinta pada negeri dengan tetap ada di sini meskipun berkali-kali Bapak hianati, berharap ada sedikit saja nurani yang berpihak pada kami? Apa salahnya kalau kami yang berjumlah 284 juta jiwa ini bahu-membahu memperjuangkan rumah dan tanah saudara-saudara kami yang ada di ujung negeri? Apa salahnya kalau kami menuntut Bapak Presiden beserta seluruh menteri untuk berhenti melakukan kerusakan di surga terakhir yang ada di bumi hanya demi memperkaya oligarki? Kami bukan antek asing Pak, kami bahkan sebagian besar belum pernah menginjakan kaki di luar negeri ini. Bagaimana mungkin kami jadi antek asing kalau bahasa Inggris saja kami nggak becus akibat dari sistem pendidikan yang nggak berpihak pada kami? Jadi stop tuduh kami antek asing kalau ternyata Bapak sendirilah yang berniat menjual seluruh kekayaan Indonesia kepada mafia-mafia dunia. Save Raja Ampat. Benar kata mbaknya ya, nggak ada yang salah sih Pak. Bapak memberi wewenang atas pengerukan, atas penambangan-penambangan yang ada di Indonesia. Nggak ada yang salah kok. Bapak yang punya kebijakan, bahwa Bapak yang punya undang-undang, Bapak yang nomor 1 di Indonesia ini. Itu terserah Bapak sih. Tapi kebijakan Bapak kali ini saya kira ingin menyalahkan rakyat lah, gitulah maksudnya ya. Karena apa? Karena Bapak mengatakan apa salahnya kalau saya memberi wewenang atas kebijakan untuk membangun, untuk menambang kekayaan Indonesia. Ya menurut saya tidak ada yang salah sih. Tapi bolehlah kami, apa ada yang salah apabila kami rakyat menggugat penyetopan penambangan tersebut? Apakah ada yang salah kalau kami mengkritisi kebijakan-kebijakan dari Bapak atas penambangan tersebut? Tidak ada yang salah kan? Kita lanjut.
baik-baik saja dan kami ini anak putra daerah asli daerah Pulau Gad yang viral selama ini. Jadi perlu diketahui bahwa Gad itu aman-aman saja. Aman saja. Tidak ada pencemaran apa-apa. Kita publik baik-baik saja, Nen. Baik-baik saja, Pak. Kayaknya sih memang ada yang aneh tentang warga ini ya. Meskipun setuju atas semua penambangan tersebut di daerahnya, saya kira gak usah nyolot gitu deh. Saya kira gak usah menjilat gitu deh. Mungkinkah suatu desa tersebut semuanya itu mendukung penambangan tersebut? Di sisi lain, dalam jangka panjang, tempat ibu tetap akan dikeruk juga. Iya, sekarang sih belum. Tapi yang jadi penasaran adalah kok bisa ya warga-warga di situ itu mendukung gitulah. Selain mendukung, dia itu seakan-akan merasa Pak Bahlil ini seorang pahlawan gitulah. Orang yang dihormati, orang yang paling dihormati gitulah. Saya curiga ada iming-iming, saya curiga ada penyogokan lah. Ya kalau setidaknya ya satu orang 100 atau 200 ribu itu mungkin lah gembira lah orang di sana itu. Akhirnya yang mendukung. Anehnya pendukung di sini kok bisa nyolot gitu lah. Aneh kan? Namun ada bantahan dari rakyat Papua sendiri. Kita simak. Guys, kamu lihat foto ini. Udah tahu? Kamu lihat video ini lagi. Baik-baik saja dan kami anak-anak. Dalam sejarah hidup saya berorganisasi, saya baru kali ini lihat tim demo paling rapi sejagat raya ini sudah kayak mobil ke kondangan. Dong bilang dong anak asli di sini. Datang itu dan mereka. Kalau memang kamu anak asli, tolong ya. Mungkin kamu orasi begitu, kamu pakai mahkota cendrawasih, terus ada ikon Guru Kasuari dan ada ukiran orang Papua. Karena Raja Ampat tuh masuk wilayah Provinsi Papua, tapi dia pemekaran ke Provinsi Papua Barat. Papua Barat. Daya sana ya teman-teman. Oke. Terus begini. Kami perempuan Papua tidak pernah ikat-ikat kain merah di kepala ya. Merah. Ini bukan kamu yang punya budaya ikat-ikat kain merah tuh. Tidak perlu saya sebut suku ya. Kamu bisa sadar diri sudah. Begitu. Kamu bikin lucu saja di Republik ini. Begitu. Mbak ini sangat menyayangkan ya. Sangat menyayangkan ibu-ibu yang mendukung pengerukan atau penambangan di Raja Ampat. Dan Mbak ini mencurigai dia itu bukan rakyat Raja Ampat yang sesungguhnya. Karena nggak identik ya. Apalagi pakai ikat-ikat merah. Orang Papua tidak pernah ikat-ikat kepala merah, warna merah seperti itu. Menurutnya gitu katanya. Lagian ibu-ibu yang di sana, kalau cuma uang 100 yang diberikan, 100 ribu lah seumpamanya diberikan kepada oleh Bahlil lah seumpamanya lah. Apakah mau ibu-ibu itu ditukar wilayahnya dengan uang 100 ribu seperti itu? Kan nggak mungkin. Harusnya ibu-ibu di sana itu mikir lah gitulah. Oke, kita lanjut. Sampai menangis kenapa tuh? Kayaknya ibu ini main sinetron ya. Bu, dari mana Bu? Gimana Bu perasaannya setelah Pak Jokowi? Alhamdulillah senang. Aduh, nangis juga. Sembuh. Aduh. Ibu apakah dapat kain atau dapat baju ya? Ada lagi Pak Jokowi gimana Bu? Ada lagi ini. Ya, nangis. Nangis Bu. Aduh. Kok sampai nangis kenapa Bu? Lalu nangisnya karena apa? Karena cinta yang nggak mungkin lah, itu laki orang. Mungkin doakan harapan untuk Pak Jokowi Pak Bu. Lucu-lucu termul-termul di sini. Apa yang mendorong? Aduh, nangis. Pokoknya saya selalu. Makasih Bu. Lucu-lucu ya sebenarnya termul-termul ini. Gak ada apa, ditanyakan Bu gak bagaimana Bu, padahal dari pintu sana dia itu gak nangis setelah ditanyakan Bu gimana Bu, dan juga yang menanyakan itu lebay pengen nangis Bu, mengapa nangis padahal sebelum ditanyakan itu gak menangis Bu.
ingin nangis Bu. Lebay soro. Itulah termol-termol ya. Uang gendeng kabeh. Mukidi lagi ya. Harusnya Mukidi ini tahu diri ya, masih korengan, masih kurapan, bisul-bisul di kepala, ya pakai topi putih. Video-video sebelumnya sampai nangis-nangis. Dia itu ya, ibu-ibu ketiga itu ya. Tapi di sini dia itu entah makan soto, masuk ke warung ya, cuma dilihatin doang. Mana yang nangis-nangis? Ya, biasanya ibu-ibu itu ya. Mana kok gak ada sekarang tuh yang nangis-nangis? Kemana sekarang? Sungguh lebay ya, lebay Indonesia ini ya. Ibu-ibunya ya cuma pengen bansos, lalu bersedia nangis-nangis. Tapi di sisi lain, di sini gak ada tuh ya. Gak ada yang noleh. Mana fans-fansnya ini ya. Biasanya yang alami biasanya dia pergi ke sana melihat Jokowi. Histeris kan biasanya ya. Tapi ini tidak. Penggemarnya gak ada kalau di sini. Kalau di rumahnya ya mungkin ini parah nih. Ada karena sudah disediakan. Tenang. Ini sudah kelewat batas ya nih. Si Ngabalin dengan Irma Suryani melalui dengan teknologi AI dikawinkan mereka, dinikahkan mereka. Sama-sama pakai baju kemanten itu. Kelewatan ini netizennya, tapi lucu. Orangnya kurang ajar yang ngeditin, tapi lucu gitulah. Udah lanjut. Dan Gibran, wakil presiden, bicara, selalu bicara netizen bully dia, nggak bisa dijawab. Kenapa gugup baca teletext, baca prompter pun Reporter. gitu. Artinya konsepnya nggak ada di kepala. Kalau konsep ada di kepala, pakai fasilitas apapun itu akan lancar aja bicara itu. Artinya ini dipakai, itu saya bilang tadi, sayang sekali Pak Wapres ini dipaksa untuk naik kelas yang dia mampu. Ini yang dibicarakan adalah Mas Gibran, di mana Mas Gibran ini orangnya kan tidak mampu ya untuk jadi wakil presiden, tapi dipaksakan. Ya menurut pikirku sih, kalau menurut kata Rocky Gerung ya, kalau tidak mampu jangan dipaksakan, ntar meledak ntar ya. Pikirannya itu ntar senewan itu Mas Gibran. Jadi Rocky Gerung ini mewujudkan seorang Gibran itu ketidakmampuannya dalam menjadi wakil presiden. Jangan dipaksakan. Di depan teleprompter seperti ini, dia akan membaca, kalau istilah teleprompter ya bagi yang paham ya, dia itu membaca sambil direkam. Dia itu pedot-pedot seperti saya lah istilahnya ya, pedot-pedot. Bicaranya itu pedot-pedot, tidak alami. Karena apa? Karena dia itu baca di depan teleprompter. Jadi Rocky Gerung itu menganalisa itu. Oke, kita lanjut. Mengapa Prabowo dekat ke Megawati? Karena secara partai politik kuat. Jokowi kan tidak. Tidak punya partai politik. PSI kan nggak laku ya. Artinya tidak lolos ke parlemen, tapi tidak ada partai politik yang punya spanduk semasif PSI di Indonesia. Artinya siapa yang memasang spanduk-spanduk itu kan? Artinya spanduk PS ini kan marak, masif, masif ketimbang PDI. Ya kalah banyak lah sama ini PSI ini ya. Lalu siapa itu yang masang-masang itu? Padahal PSI-nya aja nggak masuk parlemen, nggak bisa masuk. Karena apa? Karena pendapatannya itu dikit, suaranya itu dikit. Jadi mengapa Pak Prabowo tidak ke Jokowi? Mengapa ke PDI, ke Ibu Megawati? Ya karena alasannya Ibu Megawati itu punya partai, punya anggota, punya suara. Jadi cenderung Pak Prabowo itu ke Megawati. Ya gitulah ketimbang PSI. Kalau Jokowi kan usiran dari PDI. Jadi ngapain didekatin oleh Jokowi? Gitulah kan. Oke, kita lanjut. Apa kabar Wapres Karbitan? Pasti sekarang lagi gundah gulana ya, karena surat pemakzulan Purnawirawan TNI udah masuk ke MPR dan juga DPR RI. Ayo buruan berlindung di bawah ketek Bapak lu Sri Mulyono. Cepet-cepet minta gendong sama Bapak lu ya. Hidup Wapres Karbitan. Ya menurut sih ya, kalau menurut Novi Bula ini ya, kadernya PDI Perjuangan ini ya, silakan berlindung ke ketek Mulyono. Ya menurutku sih benar tindakannya apa yang dibicarakan Novi Bula ini.
Gimana lagi mau berlindung? Ya tentunya ke Pak Jokowi dah, ke para ternak Mulyono. Disitulah tempat berlindung. Kalau memang ntar dimakzulkan. Ya menurut cerita sih, surat keputusan, surat sudah diterima oleh DPR, MPR, sekarang sedang dibahas. Sedang dibahas pemakzulan Pak Wapres, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Kita lihat saja apakah bisa apa tidak. Yang tahu kenapa ternak Mulyono selalu kepanasan? Padahal di setiap kontenku nggak pernah sedikit pun menjatuhkan atau menghina tokoh kegemarannya. Padahal yang gue bahas itu selalu ini, tapi mereka tuh selalu komen yang enggak. Mencerminkan ketidaktahuannya, mencerminkan kebusukan, mencerminkan kebenciannya. Ya gitulah mereka. Mereka memang gitu. Mereka itu gak punya data. Cumanya bisanya itu mereka itu membuli, kritik, nyinyirin mereka-mereka yang anak abah lah istilahnya ya. Di luar Jokowi. Kalau memang nggak punya data untuk membalas di sana itu seperti Roy Panci gitu kan. Orang-orang gila semua itu, keempat itu yang menggugat itu. Semuanya gitu. Memang mereka-mereka ternak-ternak Mulyono itu memang SDA-nya itu rendah. Nggak mencapai 50 ke atas, capai 50 ke bawah. Gitulah mereka. Makanya para ternak-ternak Mulyono itu tidak bisa keluar dari ternaknya si Mulyono gitulah. Ya begitulah, kita teruskan saja. Di KPUD Solo hilang. Kita lanjut. Betul. Ya. Di KPUD DKI hilang. Di KPU pusat hilang. Ini udah indikasi kalau dia punya ijazah palsu. Apapun yang disentuh hilang. Hilang semuanya. Semoga Indonesia nggak hilang ini ya. Siapa yang menghilangkan itu, Pak? Ya orang-orang Jokowi. Orang Ini yang jadi pembahasan ya, masih jadi misteri. Di website KPU itu semua data dari Jokowi itu hilang, semuanya hilang. Punya Pak Jokowi doang, yang lain ada. Ijazah itu empiris, dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Oh, barangnya nggak pernah ngeliat.